Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali pada pembelajaran IPA. Kali ini kita akan belajar tentang sistem ekskresi. Yang pertama, kita akan melihat fungsi dari sistem ekskresi. Sistem ekskresi ini merupakan suatu sistem yang mengeluarkan zat sisa atau metabolisme agar tidak meracuni tubuh. Supaya semua racun itu dapat dikeluarkan dari tubuh, maka dibutuhkan alat ekskresi. Di dalam tubuh manusia terdapat 4 alat ekskresi. Yang pertama adalah ginjal yang mengeluarkan air, amonia, dan zat warna empedu. Kemudian ada kulit yang mengeluarkan air dan garam. Kemudian paru-paru mengeluarkan CO2 dan air, karbon dioksida dan air. Dan yang terakhir ada hati yang mengeluarkan zat warna empedu. Yang pertama kita lihat struktur ginjal. Ginjal itu yang pertama memiliki korteks yang di dalamnya terdapat nefron yang memiliki peran yang sangat penting untuk menyaring darah. Nefron tersusun atas beberapa bagian seperti badan Malpighi. Kemudian badan Malpighi ini juga tersusun atas glomerulus dan simpai Bowman. Kemudian ginjal juga tersusun atas tubulus yang terdiri atas tubulus proksimal dan tubulus distal. Kemudian terdapat medula dan juga pelvis. Bagaimanakah cara kerja ginjal? Prosesnya dapat dilihat pada skema berikut ini. Oke, kita lanjutkan. Ginjal terletak di pinggang pada bagian kiri dan kanan tulang belakang, memiliki bobot yang kecil hanya 120 sampai dengan 150 gram. Letaknya tidak sama antara kiri dan kanan. Fungsinya untuk memberikan ruang bagi hati. Ini adalah gambar dari struktur ginjal. Kemudian ini adalah struktur nefron yang berfungsi untuk menyaring darah. Oke, kita lihat kandungan urin. Urin mengandung beberapa zat seperti yang terlihat pada slide. Yang pertama adalah H2O, urea, dan NH3 yang merupakan hasil pembongkaran dari protein. Kemudian garam mineral, zat warna empedu yang memberikan warna pada urin, dan zat lebih dalam darah berupa vitamin, obat-obatan, dan hormon. Apa yang terjadi di dalam tubulus? Berikut skemanya. Urin yang kita keluarkan itu melalui 3 tahapan. Yang pertama disebut dengan filtrasi, terjadi pada nefron, kemudian terjadi reabsorpsi pada tubulus proksimal, dan augmentasi pada tubulus distal. Urin manusia yang tidak normal mengandung protein dan glukosa. Apabila mengandung protein, berarti terjadi gangguan pada glomerulus, sedangkan jika mengandung glukosa, maka terjadi gangguan pada tubulus. Faktor yang mempengaruhi urin diantaranya adalah hormon antidiuretik, kemudian hormon insulin, yang keduanya
menghasilkan banyak urin apabila kedua hormon ini mengalami kekurangan di dalam tubuh manusia. Kemudian jumlah air yang diminum dan juga faktor cuaca. Pada faktor cuaca ini, ginjal dan kulit saling bekerja sama. Di mana ketika cuaca panas, ginjal akan mengeluarkan sedikit urin dan kulit akan mengeluarkan banyak keringat. Sedangkan pada cuaca dingin, ginjal akan mengeluarkan banyak urin, sedangkan kulit tidak mengeluarkan keringat. Berikut ini beberapa gangguan atau penyakit pada ginjal. Kemudian kita lihat organ ekskresi yang kedua, yaitu hati. Hati merupakan kelenjar terbesar yang memiliki bobot kurang lebih 2 kg, terletak di dalam rongga perut sebelah kanan di bawah diafragma. Berfungsi untuk mengubah berbagai zat termasuk racun dan merupakan tempat perombakan eritrosit yang rusak. Empedu yang terdapat di dalam hati terdiri dari garam empedu yang berfungsi untuk mengemulsi lemak, kemudian zat warna yang berfungsi memberi warna pada urin dan feses. Hati adalah organ utama yang bertanggung jawab terhadap keamanan zat yang beredar di dalam tubuh. Organ hati dan ginjal akan rusak jika makanan yang masuk ke tubuh itu mengandung zat yang tidak berguna, contohnya alkohol. Berikut ini adalah beberapa fungsi hati. Ini adalah gambar dari organ hati. Nomor 1 merupakan lobus kiri. Kemudian yang ini nomor 5 lobus kanan. Kemudian nomor 3 ini adalah vesica velia atau kantung empedu. Nomor 2 ini adalah pankreas. 4 adalah kolon atau usus besar. Dan jadi keterangan ini tidak sesuai dengan gambar ya. Kemudian berikut adalah gangguan pada hati. Berikutnya kita lihat organ ekskresi selanjutnya, yaitu kulit. Kulit memiliki struktur seperti di bawah ini, terdiri dari lapisan epidermis, dermis, dan subkutan. Lalu ada rambut, pembuluh kapiler, kemudian kelenjar sebaceus, folikel rambut, serabut saraf, dan juga pembuluh darah berupa pembuluh darah vena dan juga arteri. Terdiri dari lapisan apa saja kulit tersebut? Seperti yang kita jelaskan di gambar tadi, bahwa kulit itu terdiri dari 3 lapisan, yaitu epidermis, dermis, dan jaringan ikat kulit. Lapisan epidermis terdiri dari lapisan tanduk berupa sel-sel mati yang dapat mengelupas dan tidak mengandung pembuluh darah. Kemudian ada lapisan biji yang terdiri dari sel yang hidup dan mengandung pigmen yang dapat memberi warna pada kulit. Lapisan dermis terdiri dari pembuluh kapiler darah, kelenjar keringat, kantung rambut, ujung-ujung saraf peraba. Selain sebagai alat pengeluaran, kulit memiliki fungsi sebagai pelindung tubuh dari kerusakan, kemudian tempat penyimpanan kelebihan lemak,
tempat pembuatan vitamin D, dan juga sebagai indera peraba, serta sebagai pengatur suhu tubuh. Berikut adalah mekanisme kulit dalam mengatur suhu tubuh ketika cuaca dingin dan cuaca panas. Yang terakhir adalah paru-paru. Jadi manusia memiliki sepasang paru-paru yang terletak di dalam rongga dada yang berfungsi sebagai alat pernapasan dan mengeluarkan karbon dioksida dan uap air. Berikut ini adalah gambar dari struktur paru-paru. Di dalam paru-paru terdapat struktur yang sangat penting yang disebut dengan alveolus. Selain alveolus, juga memiliki pembuluh kapiler darah yang terdiri dari arteri dan vena. Demikian penjelasan tentang materi sistem ekskresi pada manusia. Terima kasih untuk partisipasinya. Assalamualaikum.